Hai semua, seperti yang kita tahu, masa pandemi membuat kita harus berdiam diri di tempat tinggal masing-masing dan mentaati prokes untuk mendukung pencegahan dari COVID-19. Pada masa-masa ini banyak muncul ketakutan, kejenuhan, kecemasan, banyak kesedihan ketika kita mendengar berita duka, atau bahkan banyak cobaan yang mengingatkan kita untuk harus tetap tegar. Oleh karena itu, di sini aku ingin membahas bagaimana sih cara kita menemukan kedamaian batin atau inner peace di diri kita sendiri, terutama di saat-saat genting seperti ini. Tentunya kalian mengenal simbol ini, yin dan yang. Beberapa persepsi menghubungkan yin dan yang sebagai salah satu hal yang baik dan yang buruk. Namun, filsafat Taois menganggapnya sebagai suatu keseimbangan. Yin adalah sisi hitam dengan titik putih pada bagian atasnya, dan Yang adalah sisi putih dengan titik hitam pada bagian atasnya. Yin, yang secara harafiah merupakan tempat yang teduh, adalah daerah yang gelap yang merupakan bayangan dari gunung. Sedangkan Yang adalah tempat yang cerah atau tenang atau terang yang tidak terhalang oleh gunung. Saat matahari bergerak, Yin dan Yang secara bertahap bertukar tempat satu sama lain, mengungkapkan apa yang tidak jelas dan menyembunyikan hal yang sudah terungkap. Konsep kedamaian ini yang dipakai oleh ajaran Taoisme sebagai salah satu prinsip hidup mereka. Sedangkan Buddhisme menganggap inner peace dikontrol oleh pikiran manusia. Dikutip dari kitab suci Dhammapada, semua pengalaman didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dan dibuat oleh pikiran. Menurut Dalai Lama, melalui kedamaian batin, kedamaian dunia yang sejati dapat tercapai. Dalam pencarian ini, pentingnya tanggung jawab dari individu yang sudah cukup jelas. Suasana damai pertama-tama harus diciptakan dalam diri kita, kemudian secara bertahap diperluas untuk mencakup keluarga kita, komunitas kita, dan akhirnya ke seluruh planet. Lalu, masih banyak peneliti dan filsuf yang mendefinisikan arti dari kedamaian. Hal yang kutangkap dari berbagai pengetahuan yang ada, arti kedamaian menurut aku adalah segala upaya yang aku lakukan dan rangkaian pemikiran untuk mencapai keseimbangan. Dimulai dari usaha yang seimbang, misalkan antara doa dan kerja keras ketika ingin mencapai suatu tujuan, atau keseimbangan untuk membagi waktu dalam bekerja, berkeluarga, dengan teman, ataupun dengan diri sendiri. Terutama mencoba untuk adil terhadap segala keputusan yang aku buat, karena keadilan membuat hati kita tenang. Kira-kira, apa sih kedamaian versi kamu? Yang kedua, how to find your own inner peace. Langkah pertama yang mungkin bisa dilakukan dan merupakan langkah yang terberat adalah mengenal diri sendiri. Yang pertama mungkin bisa dengan tes kepribadian MBTI. Atau bisa juga kalian meluangkan waktu untuk merefleksi diri, yaitu mengidentifikasi tentang hal apa yang kamu suka atau tidak suka dengan diri sendiri, hal apa yang sedang kamu coba perbaiki, dan berusaha lebih baik ke depannya. Nah, ketika kamu sudah mengenal diri kamu sendiri, kamu akan lebih mengenal hal-hal yang cocok untuk mengarahkanmu pada kedamaian, seperti me time misalkan, memanjakan diri sendiri, dan merasa bahwa I feel like I deserve this, I deserve to prioritize my own needs. Atau bisa juga dengan melakukan hobi, hal yang kamu suka, membaca buku misalkan, ataupun menonton film. Atau bisa juga dengan olahraga, yaitu menjernihkan pikiran dengan merefresh pikiran kamu. Atau bisa juga dengan meditasi misalkan. Nah, contohnya Buddhisme memakai meditasi Vipassana dengan cara menyelami pikiran mereka sendiri, menganalisis hal-hal secara rinci dan menemukan penyebab sebenarnya dari penderitaan dan metode untuk mencabutnya. Begitu akar penyebab dari penderitaan tersebut dicabut, maka kedamaian, harmoni, ataupun kebahagiaan akan terungkap. How do we get through this? Ini sebenarnya tidak ada jawaban yang benar ataupun yang salah, tentunya terutama di masa pandemi seperti ini. Namun 3 hal yang aku pelajari, 3 hal yang aku temui ketika kita berdiam diri misalkan di rumah adalah don't be too hard on yourself. Karena situasi seperti ini sudah cukup berat untuk kita jalani, dan aku bangga sama diri aku sendiri, aku bangga dengan kalian semua di luar sana yang masih mau berjuang sampai sekarang.
Yang kedua, you're not alone. Semua orang sedang menghadapi kehidupan atau cobaannya masing-masing dan kamu gak sendiri kok. Kamu bisa reach out, telepon, chat, atau sekedar tukar cerita ke orang-orang terdekatmu kapanpun karena mereka sayang. Yang ketiga, usaha aja dulu untuk apapun yang sedang kamu perjuangin sekarang. Karena aku yakin suatu usaha dengan niat baik pasti akan membuahkan hasil.